Kisah sebuah kerajaan yang sangat tentram dan makmur di Jawa Tengah. Kerajaan itu dipimpin oleh Raja Prabu, raja yang baik dan bijaksana. Tak heran kerajaan dan penduduk negeri hidup rukun, makmur, dan tentram. Tetapi kerajaan itu tak memiliki seorang anak pun, sehingga penasehat Prabu menyarankan agar raja dan ratu untuk mengangkat seorang anak. Yang mulia, hamba sarankan agar yang mulia mengangkat seorang anak saja. Tidak, bagi kami, anak kandung lebih baik daripada anak angkat. Iya, saya pun setuju untuk tidak mengangkat anak. Tapi yang mulia, Tidak, pergi sekarang. baik, permisi. Sang ratu sering terlihat murung dan menangis di balkon istana. Sang raja yang melihat pun turut bersedih. Udahlah Dinda, kelak nanti kita akan punya anak. Ya, tentu saja, Kanda. Baginda, jika Baginda dan Permaisuri mengangkat seorang anak, itu dapat membantu Baginda dan Permaisuri memiliki anak. Tidak, kami hanya ingin mempunyai anak kandung. Hingga suatu hari, sang raja memutuskan untuk pergi ke hutan dan berdoa supaya dikaruni seorang anak. Kanda akan pergi ke hutan untuk berdoa agar kita mempunyai anak. Jika Kanda harus pergi ke hutan untuk berdoa, baiklah, Dinda akan turut berdoa. Berhati-hatilah, Kanda. Baiklah Dinda, Kanda pamit pergi. Cukuplah kalian sampai sini saja, biarkan saya majukan sendiri. Baik, Baginda. Beberapa waktu kemudian, doa sang raja pun terkabul. Istrinya mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan yang lucu dan cantik. Anak itu diberi nama Rukmini. Keluarga kerajaan dan para penduduk negeri sangat senang atas kelahiran anak itu. Bahkan banyak dari mereka yang memberi hadiah untuk Rukmini. Wah, putrinya lucu sekali, Permaisuri. Lihatlah, Kanda, anak kita sangat lucu dan cantik. Dinda berharap dia bisa tumbuh menjadi seorang putri yang cantik dan baik hati seperti wajahnya. Ya, Kanda yakin dia akan tumbuh menjadi putri yang sangat pintar dan cantik. Rukmini tumbuh menjadi anak yang berparas cantik dan elok. Ia hidup dalam kemewahan kerajaan yang membuat pribadinya menjadi manja, sombong, dan egois. Bentuk kasih sayang dari raja dan ratu yang selalu memberikan apapun yang diinginkan oleh sang putri. Bila tak dikabulkan, maka ia akan marah dan tak jarang dia berkata kasar kepada orang tuanya, sehingga membuat mereka turut bersedih karena perkataannya itu. Meskipun begitu, masyarakat dan orang tuanya masih tetap mencintainya. Ya. Kalian, aku ingin seekor kuda. Orang tuaku pasti akan membelikannya. Tentu saja, Tuan Putri. Raja dan Ratu pasti akan membelikan kuda yang Putri inginkan. Tuan Putri, lihat itu Ratu datang. Bunda, aku menginginkan kuda. Tetapi kita sudah memiliki kuda-kuda di peternakan, sayang. Tidak, aku tidak mau yang ada di pernakan. Aku ingin kuda berwarna putih dengan bulu yang indah. Tetapi di peternakan sudah ada 54 kuda. Bermainlah dengan kuda-kuda yang ada di peternakan. Tidak, dasar orang tua pelit. Apa yang katakan putriku? Cih, dasar orang tua dia berguna. Tak terasa Rukmini telah berumur 17 tahun dan sang raja berencana untuk mengadakan pesta serta memberi anaknya hadiah. Sang raja menyuruh salah satu dayang pergi ke ahli perhiasan untuk membuatkan gelang sebagai hadiah untuk putrinya. Dayang, marilah. Ada apa, tuanku? Tolong buatkan saya gelang terindah untuk putriku yang tercinta. Tentu saja, tuanku, dengan senang hati. Terima kasih.
Permisi Tuan, apakah Anda bisa membuatkan sebuah gelang untuk sang putri? Tentu saja, saya akan melakukannya. Silakan kau menunggu sebentar. Pesanan sang putri akan saya buatkan. Ini gelang udah engkau pesan. Wah, indah sekali. Sesuai yang Raja inginkan. Terima kasih Tuan. Iya, sama-sama. Setelah mendapatkan gelang, segeralah ia kembali ke istana untuk memberikan gelang itu kepada raja. Permisi Tuanku, ini gelang yang Anda minta sudah jadi. Wah, ini gelang yang terindah yang pernah saya lihat. Terima kasih telah membuat gelang ini. Terima kasih kembali Tuanku. Tibalah hari ulang tahun sang putri. Raja dan ratu menemui Rukmini dan mengucapkan selamat ulang tahun untuknya. Oh, hari ini adalah ulang tahunmu yang 12 tahun. Ya, aku mengharapkan hadiah yang paling indah di ulang tahunku ke-17 tahun. Selamat ulang tahun putriku. Iya, Bunda. Ayah sudah mempersiapkan hadiah yang paling indah untuk putriku tercinta. Anakku, ayah telah mempersiapkan pesta yang meriah untuk ulang tahunmu yang 17 tahun. Marilah dan ikutilah ayah. Ya, baiklah. Wahai rakyatku, hari ini adalah ulang tahun putriku yang 17 tahun. Berikan tepuk tangan untuknya. Ini dia, gelang permata yang paling indah hanya untuk putriku tercinta. Apa ini? Ini sangat jelek. Ini akan membuat pergelanganku gatal saja. Hah? Ada apa denganmu, Nak? Aku tidak akan menggunakannya. Rukmini ternyata tidak menyukai gelang itu. Ia menolak dengan keji dan membuang pemberian ayahnya di depan para rakyatnya. Semua yang melihat begitu terkejut. Rukmini langsung pergi melarikan diri dari istana. Raja, ratu, dan semua rakyatnya berusaha mengejar Rukmini, tetapi tidak berhasil. Di tengah keputusasaan, mereka menangis dan bersedih. Bahkan, langit seakan ikut bersedih ketika melihat mereka. Hujan turun menyelimuti mereka dan daerah itu mulai tergenang oleh air. Genangan itu membesar dan menenggelamkan semua yang ada di situ, sehingga menjadi sebuah telaga. Hingga saat ini, telaga tersebut dikenal sebagai Telaga Wana, tepatnya di kota Wonosobo, Jawa Tengah. Di hari yang cerah, kita bisa melihat danau itu penuh dengan warna yang indah dan mengagumkan. Warna-warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman-tanaman, dan langit yang ada di sekitar. Namun orang mengatakan bahwa warna-warna itu berasal dari warna gelang sang putri Rukmini. Tunjuk. Pandangan hutan untuk membuat Kendaraan. Masya Allah. Naisan Baratullah. wahai rakyatku. Set. Allah. 1, 2, go. Ayo lempar. Lempar. Angkat. Lepas men, lepas. Emang kayak gitu ya caranya? Didorong. Hai. Woi. Mancing. Apa sih? Mancing berkorok. Wah, Mana party towernya aja malah dada. Aduh, kalian tapi liit nolongin dong. Tahan buat Titit. Fitri. What is all my